Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 29 Januari 2024. Hari yang cukup menarik, sempat melemah, ditarik menguat, dan seperti biasa, nanti kita menguasai ISG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa video Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan like, comment, dan subscribe. Karena support teman tentu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat, seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke transaksi dan lain sebagainya, ini saya ada pengumuman dulu. Jadi seperti biasa, berhubung ini sudah minggu terakhir di akhir bulan ya, dan minggu terakhir ada pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari 2024. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari 2024, teman-teman bisa simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2024. Simak infonya, dan nanti kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi form yang ada di deskripsi. Pendaftaran akan saya buka sampai besok, sampai 30 Januari, invitasi tanggal 31. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari 2024, silakan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2024. Simak infonya dan tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 9,5 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy 543 miliar. Dominan di pasar Soso ya. Regulernya 242 miliar, sedangkan di nego 301 miliar. Dan kita langsung masuk ke saham di ya. Sampai agak lupa saya sama sketch ya. Ini juga market mix Asia, ada yang menguat, ada yang melemah juga. So far IHSG bagus, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada BBCA 118 miliar, BBRI 51 miliar, AMM 42 miliar, BRIS 38 miliar, TPIA 37 miliar, Telkom 24 miliar, MAPI 20 miliar, BMRI 20 miliar, BBNI 17 miliar, Unitractor 16 miliar, Adaro 14 miliar, MIDI 13 miliar, SMGR 11 miliar, Bull 11 miliar, Bumi 10 miliar, Alfamart 7 miliar, Cepin 5 miliar, Dewa 4 miliar, Film 3 miliar, Bukalapak 2 miliar, dan Tower 2 miliar juga. Kita masuk saham jual asing, ada Astra 41 miliar, KLBF 27 miliar, Akra 23 miliar, Inco 23 miliar, Mayora 13 miliar, BRPT 12 miliar, HIL 10 miliar, ESATWR 8 miliar, JSMR 6 miliar, BPT 6 miliar, ICBP 6 miliar, NSS 5 miliar, Mitratel 5 miliar, Indosat 5 miliar, MBM 4 miliar, MNCN 2 miliar, XL 2 miliar, MAPA 1 miliar, MDK 1 miliar, dan Mika 800 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Cuman sebelumnya ya, saya pengen sedikit curhat sharing-sharing lah ke teman-teman. Nah, apa ya? Dah cukup lama saya nggak konten ya, sebagaimana teman-teman tahu sendiri, dan saya pun juga paham bahwasanya kalau nggak salah terakhir konten awal Januari, dan ini bahkan sudah akhir Januari ya. Dan ya apa ya, saya mohon maaf untuk itu, walaupun sebenarnya juga tidak ada tuntutan, cuman entah kenapa saya merasa pengen bisa berbagi juga pada YouTube ini. Dulu setiap hari lah ya, cuan-cuan saham konten rutin market harian. Cuman jujur ini saya sedang di posisi di mana kegiatan itu cukup banyak. Jadi ya just sharing aja. Selain di market saham, YouTube dan lain sebagainya, saya ini juga ada beberapa bisnis, dan kemarin juga ditambah habis lulus kuliah, tapi udah S2 ya kemarin, tapi udah selesai, dan sekarang ya sedang terbagi fokusnya, ditambah marketnya juga agak kurang enak, jadi ya saya agak prioritaskan ke yang lain juga, dan itu menyebabkan kadang capeknya itu bukan fisik ya, tapi capek mungkin psikologis. Jadi ya sedangkan kegiatan terakhir itu kan ngonten ya malam, dan kadang-kadang kalau udah di situ saya agak bolong-bolong, dan juga kadang kegiatan juga belum selesai,
dan lain sebagainya. Ya, satu hal sih, ini juga sebelumnya saya omongin juga bahwa saya juga pengen kembali konsisten di cuan-cuan saham. Cuman ya saya butuh momentum dan apa ya. Ya itu sedikit curhat tadi dari saya. Intinya saya terima kasih atas teman-teman semua karena nggak bakal bisa cuan-cuan saham kayak gini tanpa teman-teman semua. Saya juga terima kasih kalau masih ditungguin dan lain sebagainya. Dan juga mohon maaf kalau misalkan kontennya beberapa waktu ini agak kosong-kosong. Ya saya selalu berusaha juga agar bisa untuk konsisten lagi ya di cuan-cuan saham. Semoga lah per hari ini bisa lancar lagi lah ya cuan-cuan saham. Bismillah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, ke technical analisisnya, di mana hari ini seharian melemah tapi ada rebound. Kalau teman-teman perhatikan juga yang padanya year itu Big Bang, IDX Finance pada rebound, net buy bagus dan lain sebagainya. Spesifik chart ini agak disayangkan memang kemarin di sini ya 5 Januari ini saya kira setelah 3 tahun kita sideways 2021, 22, 23, 24 4 tahun, 3 tahun kita sideways, kita bakal breakout, tapi ternyata enggak, market berkata lain, reversal, patah uptrend, dan sekarang sudah lower low, seperti itu. Intinya untuk bigger view, kita masih dalam sideways ya, same high, same low, same high, same low. Pada smaller view, kita kemarin punya uptrend sudah patah, dan sekarang kita sudah punya structure lower high, lower low. Artinya saat ini IHSG sudah dalam kondisi downtrend, seperti itu. Pada structure kecilnya ya. Kalau mau disesuaikan dengan structure yang lain bisa zoom out aja. Dan ya, ini adalah pergerakan IHSG. Hari ini rebound, ada potensi besok kembali menguat, tapi selama tidak breakout, maka itu swing high untuk turun lebih dalam. Saya pribadi, saya rasa ya target IHSG itu minimal di 7040-an lah. Itu ada low di sini cukup kuat supportnya. Ditambah juga ada drop base drop ya, targetnya ke sekitar sana 7040. Jadi kenaikan ini saya rasa masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan dan ini dimanfaatkan buat trading pendek dulu. Ya intinya market tidak dalam uptrend yang kuat ya, tidak dalam trend yang jelas. Jadi perlu selektif, perlu rebalancing, atur-atur porto, menyesuaikan dan lain sebagainya. Dan ya itu untuk IHSG. Jadi untuk sekarang prepare untuk koreksi ke 7050 mungkin, dan bisa hit bisa nggak hit ya, tapi kalau dari view ada arah ke sana kalau menurut saya pribadi, seperti itu. Untuk sekarang support habis rebound nih 7100, cuman kalau untuk yang kuat di 7050-an. Sedangkan untuk resist saya rasa 7180 yang sebelumnya jadi support sudah menjadi resisten. Artinya kalau bisa ada reject dari 7180 prepare untuk swing low. Dan ya yang penting sama dari dulu sampai sekarang selalu batasi resiko. Kita lihat dari moving average pun juga sudah kurang enak ya, sudah closing di bawah EMA 20, EMA 50, momentum ke bawah menuju dead cross. Jadi saya rasa IHSG ini pengen koreksi dulu. Dan ya PR kita adalah batasi resikonya. Ini nggak tahu kenapa kalau laptop saya bunyi terus ini. Semoga tidak mengganggu ya. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Kita akan mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas Astra. Cukup rame Astra ini. Ini kayaknya keyboard saya lepas pasang. Oke, kita bahas Astra, di mana hari ini dia turun 2,86%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar ya, volumenya agak kurang enak. Astra downtrend dan bahkan dia punya downtrend pada structure yang lebih besar. Terakhir sebelumnya dia uptrend di sini ya. Ini dia uptrend, higher low, higher high sampai puncak. Masih tetap batuk ya. Nggak kuat breakout, akhirnya melemah, pullback membentuk lower high dan akhirnya sekarang dia sudah lower low. Artinya apa? Astra punya structure downtrend, punya downtrend pada structure yang lebih besar. Pada view besar dia punya lower high, lower low. Pada structure kecil pun juga terlihat jelas bahwasanya Astra ini dalam kondisi downtrend karena dia terus-menerus melanjutkan lower high, lower low-nya setelah kemarin dia reversal. Bahkan kalau kita perhatikan slope-nya menguat. Artinya ya harapannya segera bottom ya dan rebound. Cuman ya biar kita tuh konfirmasinya. Nah, untuk sekarang ini kayaknya bakal jadi movers koreksinya IHSG. Kalau teman-teman tadi ingat bentukannya IHSG ada target ke 7050-an. Kalau Astra ini saya rasa ada arah ke sekitar 4600-an. Dan itu bisa perhatikan di sana. Dan saya rasa nih semoga salah ya, tapi kayaknya di area 5200 ini sudah menjadi resist. Karena sebelumnya di sini dia support, breakdown. Sepertinya view-nya bakal seperti ini untuk Astra. 4600, rebound dan pullback, support become resist,
lalu lower low. Ini untuk view jeleknya. Terlepas dari katalisnya apa, yang jelas kalau dari price action saya rasa arahnya masih cenderung koreksi karena price actionnya kurang bagus dan didukung dengan volume yang mengkonfirmasi juga seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk Astra. Ya, seperti biasa, price action kurang bagus, transaksi pun juga auto kurang bagus. Jadi ya, perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Astra, saya lanjutkan masih di yang jualin asing. Saya pengen bahas Inco, boleh deh. Ini kemarin juga rame ya setelah debat-debat debat capres-cawapres, bahas nikel-nikelan. Nah, sekarang kita bahas price actionnya. Tadi view-nya gagal ya, dan kita bahas di mana hari ini Inco turun 3,02%. Candle-nya cukup solid, volumenya kecil sih, tapi terlihat membesar. Dan sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana Inco ini dulu primadona ya, setelah bottom 2020 naik sampai all time high di 8.700. Patah uptrend dan sekarang dia sudah valid lower low, high low, higher low, lower high, lower low. Sudah patah dia. Breakdown structure ketika kemarin dia jebol di 4100. Artinya memang sudah kurang bagus view-nya untuk Inco saat ini. Bahkan kalau kita perhatikan juga ada reversal yang kurang bagus dan ya sepertinya ini koreksi baru akan dimulai untuk si Inco ini. Kalau kita pakai bigger view, kita tarik Fibonacci untuk mencari target koreksinya. Saya rasa arahnya nanti mungkin di sekitar sini 2760 ya, di Fibo 0,618. Dengan support terdekat itu di 3440. Jadi terdekat saya rasa untuk skenario arahnya ke 3400 dulu, baru setelah itu dia ada potensi rebound, retest, support become resist, baru setelah itu lower low menuju ke targetnya. Nah, tapi kalau dari view-nya memang cenderung koreksi, artinya kalau teman-teman punya barang dengan average kurang bagus, bisa atur-atur porsinya. Kalau teman-teman belum punya barang, pengen trade di sini, tinggal disesuaikan, cari momentum yang bagus dan setup yang oke juga. Untuk sekarang kalau baru mau swing, lebih baik hindari cari saham lain karena dia buy structure kurang oke. Perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Sama kayak Astra, price action kurang bagus, transaksinya juga auto kurang bagus. Dan bahasanya ya biarkan dia bottom dulu. Nanti pasti katalisnya banyak yang keluar dan ya juga harga komoditasnya. Yang penting sama batasi resiko aja. Kita masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas dari BBRI dulu, perwakilan Big Bang hari ini ya. Oke, kita bahas BBRI di mana hari ini BBRI naik 2,76%. Candlenya sangat solid, volumenya juga terlihat cukup menjanjikan ya, walaupun tidak lebih besar, tapi terlihat ada lah volumenya hari ini. Ini juga kelihatan bahwasanya hari ini yang bikin rebound adalah IDX Finance ya. Setelah kemarin yang bikin rebound IDX Prayogo Pangestu, nah ini mulai menunjukkan tajinya. Walaupun belum tahu bakalan seperti apa IDX Finance ini, apakah rebound sementara atau terus-menerus, yang jelas belum kelihatan. Tapi kalau kita bahas dari view-nya BBRI yang kemarin sempat false break, saya rasa sih so-so sih ini. Kita cek divergennya pun juga sehat sih sebenarnya. Harga ke atas, indikator ke atas, cuman ya terlihat dia sudah patah uptrend. Intinya untuk sekarang saya rasa ya ini BBRI cenderung masuk ke structure sideways ya. Setelah kemarin dia uptrend, dia masuk sideways, same high, same low, same high, dan worst case dia turun sampai 4.800. Kalau jebol 4.800 baru jelek karena dia di sana bakalan reversal. Tapi selama nggak jebol 48, pergerakannya masih oke. Nah untuk sekarang mirip sama kayak IHSG, dia sudah patah dari uptrendnya dan ya ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, maka ini adalah beberapa support dari BBRI. Terdekat 5350, baru setelah itu 5225. Lalu terus hari ini naiknya gimana mas? Bisa dia nutup gap yang pertama, yang kedua juga pullback, rebound, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Yang jelas selama tidak breakout 5.900 alias tidak break all time high ya, maka kenaikannya adalah kenaikan sementara, bisa dimanfaatkan untuk atur porsi. Dan ya, tuh posisi di ketinggian, yang penting sama batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya agak kurang enak untuk hari ini ya. Distribusinya cukup besar setelah beberapa waktu akumulasi. Momentumnya pun juga kurang bagus. Besok dia berpotensi menyentuh EMA 20 dan area 56. Saya rasa 5.600 besok bakal jadi penentuan BBRI. Kalau misalkan nggak berhasil break dari 5.600, gunakan untuk kurangi porsi maupun sell on strength dulu. Dan ya, momentumnya cenderung pengen koreksi dulu.
untuk Big Bang. Even hari ini asingnya bagus ya. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk BBRI saya lanjutkan, saya pengen bahas BRIS ya. Ini juga sebenarnya masih on track dari plan lama banget. Kalau teman-teman masih ingat dari dulu ya, ini ketika dia inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan, breakout, retest 2 kali, terus sekarang dia sedang posisi swing high. Kalau teman-teman ngikutin view-nya CCS, ini target memang 2390 sampai 2960. Apakah hit atau tidak? Itu nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau by Fibonacci, target pullback-nya adalah di 2390 sampai 2960. Intinya jangan greedy. Kalau punya barang kondisi profit, pasang trailing stop. Kalau punya barang kondisi rugi, manfaatkan kenaikan untuk kurangi porsi. Nah, kita bahas ini sebenarnya terlihat jelas ya, BP BRIS. Dia punya structure uptrend di mana higher low higher high sudah terbentuk dan ya cukup nurut sama Fibonacci-nya juga. Dan saya rasa sih untuk view besar dia target ke 2400. Tapi kalau kita bahas view kecil di mana kemarin setelah dia koreksi hari ini menguat, maka ada potensi BRIS ini sedang mau swing high ya. Cenderung seperti ini view-nya dan target terdekatnya masih sekitar 2200. Ini sebenarnya sangat enak buat di swing sih. Yang penting pasang TS aja dan tinggal sesuaikan dengan strategi masing-masing. TS baru sudah terbentuk ya. Ini TS di 1995. Artinya kalau misalkan BRIS jebol 1995 bisa kurangi porsi, take profit dan lain sebagainya. Tapi selama nggak jebol 1995, apalagi besok dia higher high lagi, bisa diikuti trennya dan dikawal pakai trailing stop. So far dia masih punya structure uptrend, jadi masih bisa diikuti kenaikan harganya. Dan ya, tuh gunakan area tadi sebagai support dan trailing stop dari BRIS. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya pun ganteng ya. Dan desas-desus BTN sama ya nggak tahu sih ini semacam julid aja ya. BTN sama Muhammad itu kan mau merger dan saya rasa kalau nggak digabungin sama BRIS agak lucu juga ya, sama-sama banknya plat merah walaupun tidak secara langsung di segmen yang sama-sama syariah, dan kalau misalkan nggak dijadiin satu ya malah kayak aneh sih. Mungkin arahnya ke situ, cuman nggak ada yang tahu. Yang jelas kemarin setelah dia breakout dari downtrend line di sini, BRIS targetnya memang menuju area pullback di 2400 ya. Enjoy the ride, pasang trailing stop dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BRIS saya lanjutkan, saya pengen coba cek si masuk ke yang merah-merah. Merah-merah Nomi. Arto koreksi ternyata. Arto MTech, Tekno masih pada dibantai ya. Saya belum pengen bahas. Kita cek yang hijau-hijau kalau ada yang menarik. Apa nih? BRIS, ADMR tuh on track ya dengan plan swing. Teman-teman di grup masih bisa ngikutin plannya. Dan kayaknya itu dulu aja deh. Atau kita bahas ADMR, boleh deh. Karena lama nggak konten, kita tambahin ADMR ya. Oke, kita bahas ADMR. Ini setup kemarin di grup ya, di mana stop loss taruh di bawah 1300, belum kena dan masih on track plannya. So, malah dapat average bagus kalau misalkan dieksekusi. Oke, hari ini ADMR naik, dia naik 5,75%. Candlenya solid, volumenya lumayan, walaupun belum sebesar kemarin ya. Terakhir ADMR IPO naik sampai 3000. Koreksi sampai 700 dan naik sampai 1500. Di 1500 itu dia breakout downtrend line dan maka dari itu kita bisa membuat sebuah setup pullback ya, di mana targetnya itu 18 sampai 2300 di area pullbacknya ADMR. Naik sampai 1500, koreksi lagi, konsolidasi simetrikan triangle, breakout, menyentuh resist, dan koreksi. Terakhir yang saya lihat dari setupnya adalah dia breakout dari area downtrend line, makanya kemarin saya call ya, dengan area entry di sekitar 1300-an, stop loss di bawah 1300. Dan ya, untuk sekarang PR dari ADMR adalah breakout 1400. Kalau misalkan dia berhasil keluar dari 1400, maka saya rasa besar potensinya untuk menuju 1485 dan 1585. Kalau baru entry dengan average yang di area entry itu bisa pasang stop loss di area entry, jadi resikonya udah nol ya, tinggal jaga floating profitnya.
Seperti itu. Untuk sekarang itu support masih di 1300, sedangkan resist itu di 14, 1435, 1485, 1585 dan 1645. Terdekat itu dulu. Kita lihat transaksinya, tidak diikuti dengan transaksi yang bagus ya. Ada distribusi 2 hari ini. Tapi kalau kita track ke belakang cukup konsisten akumulasinya. Jadi ya kalau kita time frame-nya panjang, so far so good untuk dari transaksinya. Intinya ikuti area tadi, pasang tes dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya, jangan lupa support terus, channel Sosom dan jangan lupa like, subscribe. Karena support mantan gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kata ini. Sekian dari saya dan salam cuan.